Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu memastikan kedaulatan pangan. Apalagi bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki anugerah kesuburan tanah. Bangsa yang harusnya mampu memproduksi pangan secara mandiri, bahkan mampu membangun lumbung pangan nasional. Lumbung yang tersebar di berbagai wilayah, dari kota hingga pelosok, dari pulau-pulau kecil, apalagi di Pulau Jawa. Namun melihat permasalahan yang masih terjadi di kalangan petani, sepertinya kedaulatan pangan bagi Indonesia masih jauh dari harapan. Masalah masih ada, dari mulai pemilik lahan yang jumlahnya sedikit, hingga ke petani penggarap yang masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan petani, yang merupakan ujung tombak kedaulatan pangan, kerap menjadi korban ketidakadilan sebuah mekanisme pertanian yang berlaku. Harusnya, jika melihat komoditas beras adalah barang yang tak mungkin tidak laku, petani jauh lebih layak kesejahteraannya. Tanpa keuletan dan ketekunannya, maka kita tidak bisa merasakan seperti apa nikmatnya sajian nasi putih di meja makan. Ya udah ada 5 tahun. Setiap tahun minjem? Iya. Setiap, ya kadang-kadang geser. Ya kita kalau maju nyawa lagi, yang dulu aja belum lunas. Ngambil lagi. Ya udah kalau yang dulu lunas udah tutup. Ini yang terusin lagi. Namun faktanya, nasib mereka sangat minim perhatian. Bahkan masih banyak yang terabaikan. Dilihat dari perkembangan pertanian kita selama 3 tahun terakhir, angka pertanian yang hidup prasejahtera masih relatif besar. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, sekitar 80% petani Indonesia hidup dalam kondisi prasejahtera dan serba kekurangan. Nggak punya yang paling utang dulu, emang petani mah gitu kerjanya. Kalau panen bayar, kalau bayar gini utang, dari lubang tutup lubang Pak, bisa dikatakan begitu. Nah sekarang misalkan pinjam kita, harga padi misalkan ya sekarang nih 35 nih sekintalnya. Kalau untuk panen kalau anu kan jual 45, ya bisa dibilang berbunga 350 jadi 450. Fakta yang ada, segala perputaran ekonomi besar di sektor pertanian Indonesia belum mampu menaikkan kesejahteraan para petaninya. Merespon kondisi pelik ini, Global Wakaf menabuh genderang ajakan bagi seluruh elemen untuk memajukan kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Ajakan ini berupa gerakan wakaf modal usaha untuk para petani. Pemberian wakaf modal usaha untuk petani menjadi sebuah jalan ikhtiar bagi kedaulatan pangan dan kebangkitan bangsa. Bangkit dari sistem yang selama ini menjadi beban berat bagi petani. Sistem dana wakaf seperti ini ya langkah lebih baiknya. Kenapa? Lebih baiknya satu, tidak ada bunganya. Jadi ya ringan lah. Sangat-sangat membantu sekali. Wakaf modal usaha ini diberikan untuk modal produksi bagi para petani pemilik lahan. Petani yang memiliki luas lahan kurang dari 1 hektar area, maupun untuk petani garapan yang mengerjakan lahan orang dengan sistem bagi hasil. Hadirnya sistem wakaf di produksi pertanian sebagai upaya menghindarkan para petani kita dari sistem riba atau suku bunga pinjaman, menghindarkan petani dari bank emok, rentenir, hingga tengkulak. Seperti yang dialami Rohmat, salah satu petani yang ada di Desa Cipta Marga, Jayakerta, Kabupaten Karawang. Wilayah ini adalah salah satu produsen beras dengan luas lahan lebih dari 300 hektar area. Jumlah petani di sini mencapai ribuan orang. Rohmat mengolah lahan persawahan kurang dari 1 hektar, lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Rohmat menceritakan, ia menanggung seluruh biaya produksi
yang membuatnya harus meminjam uang secara terus-menerus sejak tahun 2013. Bahkan pinjaman sebelumnya belum lunas. Ia meminjam lagi untuk dijadikan modal produksi. Sebagian lainnya digunakan untuk biaya hidup keluarganya. Sistem seperti inilah yang dirasakan hampir semua petani yang tidak memiliki akses modal. Pada akhirnya tidak akan pernah memampukan mereka untuk mandiri dan sejahtera. Dari Kabupaten Karawang, Akbar Cutong, Reza Mardani melaporkan untuk ACT TV.